Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Yuyun Fitrianti. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tingkat menyimak dan strategi menyimak untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa. Keterampilan menyimak. Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa yang dibaca atau diucapkan orang lain, kemudian diubah menjadi bentuk makna yang akan terus diolah, ditarik kesimpulan, dan ditanggapi. Menyimak atau mendengarkan merupakan keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif atau bersifat menerima. Keterampilan menyimak ini adalah salah satu kegiatan berkomunikasi di mana penyimak harus mampu menerima informasi dari orang lain. Meningkatkan keterampilan menyimak sangatlah perlu, karena keterampilan menyimak adalah modal awal atau dasar yang penting untuk keterampilan berbahasa selanjutnya. Tingkat kemampuan dalam menyimak. Di sini ada 4. Yang pertama mengindra, yang kedua menginterpretasi, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat bereaksi. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Tingkat kemampuan mengindra. Tingkat menyimak ini disebut mendengar. Tahap mendengar atau hearing, telinga menerima gelombang suara dan menyampaikan ke otak. Setelah mendengarkan suatu pembicaraan, perlu memahami isi pembicaraan tersebut. Nah, tingkat ini biasanya juga disebut dengan tingkatan menyimak awal atau tingkatan yang paling dasar. Contohnya, anak kecil yang menangkap atau mendengar pembicaraan orang di sekitarnya. Nah, apabila pendengaran seorang itu baik dan penuh dengan konsentrasi, maka apa yang disimak akan mudah dipahami. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yakni tingkatan kemampuan interpretasi. Nah, dalam tingkatan ini penyimak akan mengkaitkan bahan simakan dengan berbagai konteks yang disebut dengan interpreting, atau bagaimana kita memutuskan perasaan terhadap pesan yang ada dalam bahan simakan. Kemudian kita akan membahas yang ketiga, yakni tingkatan kemampuan evaluasi. Dalam tingkatan ini, penyimak mengevaluasi bahan simakan yang sesuai dengan kebutuhan pikiran kita. Maksudnya gimana? Gini ya. Bahan simakan ini bisa kita tolak jika kebutuhan pikiran kita tidak sesuai dengan bahan simakan tersebut. Jadi, tidak seluruh bahan simakan bisa kita terima, karena kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pikiran kita. Kemudian yang terakhir, yakni tingkatan kemampuan bereaksi. Pada tingkatan ini biasanya disebut dengan tingkatan kemampuan menyimak akhir atau paling tinggi. Penyimak menerima pesan atau gagasan pembicaraan tersebut dengan menanggapi isi pesan tersebut, dan akan terjadi reaksi terhadap pesan dengan respon bertanya kepada pembicara, atau disebut dengan reaksi umpan balik secara langsung. Kita next. Selanjutnya, strategi menyimak untuk menciptakan karya baru. Untuk menciptakan karya baru, kita perlu menerapkan jenis menyimak kreatif. Nah, jenis menyimak kreatif ini dibutuhkan kemampuan menilai secara kritis dan kreatif terhadap bahan simakan maupun memberikan umpan balik secara langsung. Untuk mencapai penyimakan kreatif yang baik demi menciptakan karya baru, perlu dilakukan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengerti. Yang kedua, kemampuan menginterpretasi makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan menganalisis
isi wacana yang disimak. Dan yang keempat, kemampuan membuat sintesis. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengerti. Kemampuan mengingat dan mengerti ini meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, mengenali ide pokok, mengenal tokoh, cerita dan sifatnya, menyatakan kembali ide pokok, menyatakan kembali detail bahan yang disimak, dan menyatakan kembali unsur perbandingan sebab akibat dan lainnya. Dan yang kedua, kemampuan menginterpretasi makna tersirat. Nah, untuk memenuhi kemampuan menginterpretasi ini, kita butuh beberapa hal, antara lain menafsirkan ide pokok, menafsirkan ide-ide penunjang, membedakan fakta dan detail, memahami secara kritis hubungan sebab akibat. Untuk poin ketiga, kemampuan menganalisis isi wacana yang disimak. Kemampuan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Poin pertama, memberikan gagasan utama. Poin kedua, memberikan detail atau penunjang atau fakta penunjang. Yang ketiga, mengklasifikasikan fakta. Kemudian membandingkan gagasan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, membandingkan tokoh-tokoh yang ada. Poin terakhir, kemampuan membuat sintesis. Nah, kemampuan buat sintesis dalam menyimak sangatlah diperlukan, karena bahan simakan tidak selamanya terucap secara tersurat. Hal tersebut memaksakan penyimak untuk menggalinya sendiri. Untuk mengevaluasi kemampuan menyimak kita dapat mengukurnya melalui rekaman, bentuk tanya jawab, wawancara, menjawab isi dialog, menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan drama, dan bentuk tes lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.